Dalam rangka menyambut Natal Kristus 25 Desember 2023 dan memasuki Tahun Baru 1 Januari 2024, Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua melakukan kunjungan kasih kepada para mantan pimpinan YPK, sekaligus memberikan bingkisan Natal. Kunjungan segenap kepengurusan YPK yang dipimpin Joni Betaubun selaku Ketua BP YPK di Tanah Papua ini, sebagai bentuk penghargaan terhadap para mantan Ketua YPK maupun keluarga. Joni Betaubun mengatakan, para mantan Ketua BP YPK yang dikunjungi pada hari pertama ini, diantaranya keluarga almarhum Pendeta Theophilus Bonai, Insinyur Yan P. Karafir, Dr. Ferry Karet dan Pendeta Hizkia Rollo. Nampak suasana haru saat BP YPK menyambangi keluarga para mantan Ketua YPK. Suasana haru tersebut lantaran menurut Krocelena Bonai Korowa, istri dari almarhum Pendeta Theophilus Bonai, mantan Ketua BP YPK tahun 1985 sampai 1988, baru pertama kali ada kunjungan seperti ini dari BP YPK di Tanah Papua. Kami keluarga biasanya dikunjungi oleh sinode saja, baru terjadi. Jadi hari ini mungkin saya perlu bersyukur kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang gerakan hati dari Ketua YPK dengan gerakan hati atas kuasa Roh Kudus sampai bisa mengingat jasa-jasa yang pendahulu kita sehingga hari ini bisa datang, karena selama ini belum pernah terjadi seperti yang sekarang. Kami hanya selalu bertemu dalam ibadah pengucapan syukur YPK, tapi untuk datang kunjungi isi-isi pejabat yang masih ada belum terjadi. Saya minta maaf, selama saya hidup di Jawa dalam lingkungan gereja ini baru terjadi satu kali ini. Suasana haru juga nampak saat kunjungan di kediaman Yan P. Karafir, selaku mantan Ketua BP YPK tahun 1998 sampai 2001. Kendati dalam kondisi sakit, namun Yan P. Karafir menyempatkan diri untuk duduk bercerita dan berbagi pengalaman bersama Joni Betaubun beserta pengurus dan staf BP YPK. Sementara itu mantan Ketua BP YPK tahun 2003 sampai 2008, Dr. Ferry Karet, menaruh harapan kepada BP YPK di bawah kepemimpinan Joni Betaubun yang baru berusia 6 bulan sejak dilantik. Kita yakin dengan iman yang ada pada kita bahwa itu pengurus ini orang-orang muda semua, ya mereka memulai sesuatu yang baru dan tahun 2024 ini akan meningkat. Program-program mereka lakukan ini akan dijalankan terus dan banyak hal yang mereka harus sesuaikan, termasuk anggaran rumah tangga. Karena isu perkembangan, dulu provinsi hanya 1, kemudian menjadi Papua Barat 2, tapi sekarang sudah menjadi 6. Jadi ini disesuaikan ya dalam strukturnya, tetapi ya hal yang penting lagi anggaran rumah tangga harus disesuaikan lagi karena itu menjadi dasar hukum. Kemudian ya YPK hanya 1, pengurus pusatnya ada di Jayapura dan kantornya ada di Argapura. Pada kesempatan ini Ferry Karet juga memberikan dukungan kepada anak-anak Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang maju menjadi calon anggota legislatif. Anak-anak GKI ini, anak-anak gereja ini, baik yang berada di jemaat, di klasis, atau sini atau warga biasa, yang warga gereja maju di situ, ya kita pilih mereka. Dan tidak mungkin orang lain duduk di anggota dewan dan memikirkan kita. Ya, kalau kita punya orang ada di situ, mereka bisa memikirkan kita. Tuhan berkati kita sekalian. Sementara itu Joni Betaubun mengatakan, selain berbagi tali asih dalam kunjungan menyongsong Natal dan Tahun Baru, tujuan kunjungan ini juga untuk berbagi pengalaman dengan para mantan pimpinan BP YPK. Hal ini perlu kata Betaubun, karena para mantan ketua BP YPK adalah guru-guru yang pernah membawa kejayaan YPK di Tanah Papua, sehingga pengalaman mereka bisa menjadi masukan bagi kepengurusan YPK kali ini. Kami pengurus yang sekarang aktif sebagai pengurus BP YPK 2023-2028, kami melindungi yang sudah terdahulu meletakkan dasar-dasar di YPK. Dengan harapan kunjungan ini menjalin tali kasih, sehingga kami berbagi pengalaman. Mereka adalah senior dan guru-guru terdahulu yang bisa memberikan informasi dan masukan bagi kami BP YPK periode ini. Selanjutnya BP YPK akan kembali melanjutkan kunjungan kepada keluarga almarhum W. Helmi Nawani Kambuaya,
mantan Ketua BPYPK tahun 2008 hingga 2015, dan Dr. Nomensen ST Mambraku, selaku mantan Ketua BPYPK periode 2015 sampai 2022, serta Jeffrey Ulawal Salakai, sebagai pencipta lagu Mars dan himne YPK. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Trans Papua.